Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita bersama-sama memohon dengan Tuhan. Mari kita bawakan kita saat ini dengan orang yang kita pahami. Kita mau bersama terus. Mazmur yang bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, berilah Dia namanya. Amin. Ya nama Tuhan dimuliakan di atas pujian. Bernyanyilah bersorak bagi Tuhan. Saja
atas pagi ini kami boleh bersatu hati dalam ibadah ini. Kami boleh naikkan syukur kami buat kasih setia tak pernah habis tercurah dalam kehidupan kami. Dalam sujud mensucikan kami Tuhan, melayakan kami ibadah. Bila saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menundukkan nama. Kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kita Kau pakai Tuhan setiap jemaat kami. Urapi tubuh dan jiwa kami Tuhan, biar semuanya berpadu dalam penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar Kau yang turut ambil bagian dalam semuanya Tuhan. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan manusia sebab di jalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan kepada kami. Haleluya, haleluya. Biar kita percaya kita mau katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kami mau katakan shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, istimewa. Kita pagi hari ini adalah hari yang spesial. Pagi hari ini kita menyambut Minggu Palem, Minggu 10. Tuhan Yesus dalam penderitaannya di kayu salib. Jadi kita mau menyambut Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Semua syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita melakukan satu pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita. Kita mau tinggikan Tuhan dengan sorak-sorai. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
bangkit diri, masih kuat untuk memuji nama Tuhan lebih lagi buat Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan lebih lagi buat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, lebih tinggi lagi. Tinggi namanya dipuji. Sudah kelihatan Bu Christine ya? Ya mungkin di sini aja. Bapak Ibu yang
yang dikasih Tuhan Yesus, sungguh sesuatu yang luar biasa kalau pagi hari ini kami dari PAUD Agape Kenali bisa hadir di tengah-tengah ibadah Bapak Ibu semua. Sama-sama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, kebetulan mantan orang tua muda dari Agape, begitu, serta majelis serta jemaat yang di sini sudah memperkenalkan kami dalam rangka mempromosikan, pada intinya seperti itu aja Bapak Ibu. Dan kami tidak akan menjelaskan sedikit banyak, kami hanya menghibur. Kalau nanti ada anak-anak kecil ini calon Laskar Agape yang dari sini, mari Bapak Ibu silakan. Kami juga senang hati membantu dalam mendidik dan membimbing anak-anak dari Bapak Ibu semua. Kami mempunyai moto belajar yang menyenangkan, ya. Belajar yang menyenangkan. Jadi kalau tidak menyenangkan tidak bisa. Karena dengan hati yang senang, anak-anak apapun yang akan diisi dalam kognitifnya, emosionalnya, semuanya akan masuk seperti itu. Kami juga mempunyai tekad gitu ya, atau dasar kami gitu ya. Kami mengajar dari hati. Apapun yang kami lakukan, meskipun mungkin ada anak-anak yang agak bandel atau apa, itu namanya anak-anak. Tapi kami akan berusaha terus mengajar dari hati seperti itu. Bapak Ibu, mari kami masih buka pendaftaran. Ya, kalau di bulan Januari kemarin mungkin ada diskonnya seperti itu, tapi kami masih tetap akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua karena kebetulan gitu ya, guru-guru dari Agape ada di sini juga. Ada Bu Kiki, ada Ibu Hana Kristi, begitu juga ada Ibu Wahyu di sini, dan anak kami Laskar Agape juga dari anak-anak jemaat di sini. Tidak usah panjang lebar, kami mencoba memberikan persembahan. Inilah Laskar Agape. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, seneng arep.
Berkata Tuhan. Baik, saudara, kita siapkan kita sekali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau seperti kita menerima Tuhan. Sebagai Tuhan yang setia, sumber dari segalanya, dan hanya oleh kita perlu kekuatan dan pengharapan.
hambamu yang hari ini bertugas untuk Marta, kiranya hikmatmu menaunginya dan firman Tuhan tersampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Bacaan minggu ini diambil dari Markus pasal 11. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semua. Markus 11 ayat 1 sampai 11 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai ini?" Itu. Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Minggu ini dalam siklus kalender liturgi kita rayakan sebagai Minggu Palma atau Minggu Palmarum atau Minggu Palm, yaitu penghayatan atau peringatan pada peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai. Dan disitulah orang-orang bersorak-sorai mengulungkan Yesus sambil mereka menghamparkan bajunya sebagai kapet merah seperti ini, dan juga mereka membawa ranting-ranting daun yang oleh catatan Injil Yohanes itu adalah ranting-ranting daun palem. Bapak Ibu, perjalanan perarakan ke Yerusalem itu minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa itu adalah satu perjalanan naik yang mengantarkan Yesus kepada puncak sengsaranya. Dan minggu hari Jumat depan kita sudah menghayati Jumat Agung. Saya sudah sampaikan juga di minggu yang lalu, kenapa ada banyak orang masuk ke Yerusalem. Ada 3 hari raya penting yang mengharuskan orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Ya karena Bait Allah di sana. Kenapa di sana? Ya karena di Bait Allah itulah pusat penyembahan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang Paskah, bahwa Paskah itu bukan Yesus mati bangkit lalu yuk dijendak ke Paskah, enggak. Tetapi perayaan Paskah itu sudah ada sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau Bapak Ibu minggu yang lalu datang ke gereja itu sudah mendengarkan penjelasan saya di sini bahwa mereka merayakan Paskah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan tepat di hari itulah Yesus mati dan bangkit. Lalu
perayaan yang lain adalah Pentakosta. Makanya ketika di hari Pentakosta ada begitu banyak orang yang berkumpul di Yerusalem karena itu hari raya mereka. Jadi bukan waktu itu Roh Kudus turun kepada murid-murid, yuk dinamakan Pentakosta, yuk, bukan begitu. Tetapi orang-orang ada di sana untuk merayakan hari Pentakosta. Dan salah satunya adalah hari raya panen bagi orang Yahudi. Pentakosta, hari raya ke-50 setelah Paskah. Nah, tepat pada saat hari raya Pentakosta, hari raya panen itulah Roh Kudus dicurahkan. Jadi begitu ya. Jadi hari raya itu dalam kedatangan Yesus, dalam karya Yesus itu kemudian dimaknai di dalam Alkitab, dalam penghayatan iman kita. Makanya di gereja-gereja agraris, termasuk GITJ yang agraris itu, mereka merayakan unduh-unduh di hari raya Pentakosta ini. Karena pada saat itulah orang-orang mempersembahkan hasil panennya di hari raya Pentakosta itu kepada Allah. Jadi unduh-unduh itu penghayatan dasarnya seperti itu. Bukan kok terus nek angger melek ono unduh-unduh. Ya enggak apa-apa juga, tapi kan kemudian akhirnya unduh-unduh lelangan itu hanya terkesan sebagai gereja cari dana gitu aja kan. Enggak ada apa ya, enggak ada filosofis tradisinya apa gitu, enggak ada penghayatannya apa gitu. Oke lah, baiklah nanti kalau unduh-unduh lelangan kemudian ada persembahan yang diberikan dan kita gunakan untuk pekerjaan pelayanan apa begitu, biasanya tradisinya di sini kan begitu. Tetapi baiklah, perayaan itu juga didasari oleh satu pengertian filosofis begitu, teologis juga begitu, supaya tidak terus kapan ini unduh-unduh sesok ngomong kober, enggak begitu juga. Dan unduh-unduhnya pun sudah bergeser kan. Ya kalau panen kita panen apa ya? Makanya kita secara kreatif menghayati hari raya unduh-unduh yang diunduh itu sebagai hari untuk kita bersyukur atau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, nanti panitia yang unduh-unduh kelihatannya kemarin sudah bentuk ya, nanti juga bagaimana kreativitasnya untuk memaknai dari Pentakosta gitu. Jadi memang ada beberapa gereja yang pokoknya penting unduh-unduh kapan waktunya, penting ngobrol. Itu hari raya yang kedua. Lalu hari raya yang berikutnya adalah yang kita hayati sekarang ini, bahwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem dalam peristiwa Minggu Palem ini, kenapa ada banyak orang di sini? Bukan sengaja Yesus kemudian menggalang massa, aku yuk ndereke ngiring aku mlebu ning Yerusalem, enggak begitu. Orang-orang pada waktu itu dalam Markus 11 ini, mereka masuk ke Yerusalem karena ingin merayakan hari raya Pondok Daud, hari raya Sukkot dalam bahasa Ibrani. Dan Yesus ada di dalam rombongan itu. Bukan terus dia pasang status lalu menghibur orang, yuk berikut aku yuk ke Yerusalem, ini mau ada arahan arah aku loh. Enggak begitu. Tetapi karena memang Yesus orang Yahudi dan mereka menuju ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Nah, ini setting ceritanya supaya kita bisa memahaminya, konteksnya, situasinya, lalu kita akan belajar apa makna untuk kehidupan kita sekarang. Apa itu hari raya Pondok Daud? Salah satunya adalah untuk menghayati ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir. Mereka berada di padang gurun, mereka tinggal di pondok-pondok yang sederhana, yang terbuat dari daun. Dan sampai sekarang juga masih dilakukan. Nanti Bapak Ibu bisa googling sendiri zaman teknologi informasi, nanti tidak perlu saya jelaskan panjang-panjang, sampai itu nanti googling sendiri dan lihat sendiri dari raya Pondok Daud di Israel modern sekarang. Mereka masih merayakan dengan cara gawe teratak di depan rumah, lalu terataknya dikasih daun-daun, lalu mereka makan bersama di dalam tenda itu. Itulah hari raya Pondok Daud, dan mereka akan ke Yerusalem untuk melakukan perayaan itu. Makanya jangan heran kalau pada
bisa membawa rantai-rantai pohon yang oleh Yohanes disebut sebagai daun palem. Jadi mereka tidak terus spontan, ada Gusti Yesus biara ya terus merangkali gunung-gunungan tangganya sing senajan jalan dilewati wah itu disembali enggak begitu. Di sini dikatakan bahwa banyak orang yang mengamarkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang dan itu sudah disiapkan. Untuk apa? Tinggal persiapan pondok daun itu loh Bapak Ibu. Digowo omah yang sangu, ora terus ramali target pager ini mau diliwati itu ramban di Pak. Tidak di jalan. Nah mereka mau pondok daun. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus naik ke keledai ini sebenarnya menggenapi Lupa dan ini persis. Mari kita lihat Zakaria pasal 9. Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyanyi hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Perhatikan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem dan seterusnya. Jadi ini persis ketika Yesus kemudian naik keledai yang diminta melalui murid-muridnya kepada orang di situ untuk dinaiki dan dikendarai Tuhan Yesus. Ayat 7 Markus pasal 11. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengawasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Persis. Makanya orang-orang Yahudi yang mau ke Yerusalem waktu itu segera ingat, wih ini yo, ini tidak kalau saya ditulis di dunia kitab Kanjeng Nabi dari Kajar karya. Wah ini selalu diulang di bed. Wah ini selalu diceritakan turun-temurun bahwa Mesias, bahwa Raja yang akan membebaskan kita itu, dia naik ke atas keledai. Wah, yo ini luar biasa digenapi. Maka kemudian mereka bersorak-sorai. Mereka menghamparkan karpet merah yang diterbuat dari baju-baju mereka. Dan mereka mengeluk-elukan Yesus dengan membawa ranting-ranting yang sekali lagi saya yakin sudah dipersiapkan. Karena mereka akan merayakan pondok daun. Nah Bapak Ibu, ada orang-orang di sana dan mereka berseru. Saya membayangkan begini, coba perhatikan ayat 9. Orang-orang yang berjalan di depan mereka dan yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah mereka yang datang kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saut-sautan bagian Hosana lalu disaut yang lain. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, ini kan kutipan nyanyian dari Mazmur 118. Mereka nyanyikan ini. Mereka gunakan untuk mengeluk-elukan Yesus. Hosana bahasa Arab yang artinya adalah sebenarnya sebuah doa. Tuhan, selamatkanlah kami. Hosana itu sebenarnya sebuah doa yang artinya Tuhan, selamatkanlah kami. Tetapi ketika kemudian kata ini bergabung di ayat yang ke-10, Hosana di tempat yang maha tinggi, mereka yakin, mereka tahu, mereka percaya bahwa keselamatan itu yang bisa menyelamatkan mereka adalah yang maha tinggi, dari yang maha tinggi. Dan mereka tahu, mereka percaya ketika Yesus datang pada waktu itu, keselamatan mereka ada di dalam Yesus. Dan Yesuslah Mesias yang telah dijanjikan pada waktu itu.
Saya membayangkan Anda di sana dengan kegembiraan yang luar biasa. Saya membayangkan di sana dengan satu iman yang luar biasa, satu kegembiraan, wah ini Mesias saya teko. Juru selamat teko. Oh, ketika aku berteriak, Hosana Tuhan selamatkanlah aku. Oh, saya ini dijawab Tuhan dari tempat yang tinggi. Yesus datang dari tempat yang tinggi, maka pantaslah aku bersorak-sorai mengeluh-elukan Yesus. Maka pantaslah aku kemudian memuliakan Dia. Diberkatilah kerajaannya yang akan datang itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu setting ceritanya, itu konteks dan situasi yang ada pada waktu itu. Mari bersama-sama kita hayati, mari bersama-sama kita renungkan. Bapak Ibu dan saudara, panjenengan dan saya adalah juga orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan. Saya dan saudara adalah sama seperti mereka yang berteriak, Tuhan, selamatkanlah kami. Saya dan saudara adalah juga orang-orang yang sama yang membutuhkan keselamatan. Dan sekarang keselamatan itu sudah digenapkan kepada saya dan saudara. Keselamatan itu sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Tetapi harus kita akui, harus kita sadari bahwa kadang-kadang kehidupan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita imani. Kadang-kadang kehidupan berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Kita sadari bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi orang Kristen, pada saat kita sudah percaya, pada saat kita sudah menerima keselamatan itu, katakanlah setelah kita selesai atau kemudian kita telah dibaptis, apakah kita kemudian terus melakukan ngambang orang tambah lemah? Kan enggak begitu. Apakah terus kita kemudian menjadi seperti malaikat? Apakah kehidupan akan terus baik terus? Kita semangat terus, kita giat terus? Kan tidak. Kehidupan kadang-kadang berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita merasa iman kita lemah, kadang-kadang kita merasa bahwa kerohanian kita begitu-begitu saja. Apalagi ketika kita kemudian dengan tiba-tiba menghadapi satu situasi yang tidak kita harapkan, tiba-tiba sakit misalnya, tiba-tiba ada keluarga yang meninggal, tiba-tiba kita mengalami satu kerugian, tiba-tiba kita harus resign, tiba-tiba kita harus mengalami situasi yang tidak gampang. Ketika kita tidak menyadari bahwa kehidupan berjalan seimbang, kadang naik, kadang turun seperti itu, dan kita kagetan lalu gumunan, maka yang terjadi adalah kita seringkali berkhianat atau menolak Tuhan. Maka hari ini mari kita belajar, Bapak Ibu dan Saudara, untuk kita menyadari sebagai orang Kristen, apapun keadaan kita, tetaplah kita menjangkarkan diri, berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak kagetan, tidak gumunan. Sebaliknya kita tetap eling dan waspada. Selalu ingat, selalu menyadari keadaan, sebagaimana keadaan itu berjalan, dan terus percaya, menjangkarkan iman kepada Tuhan. Lihatlah ayat 11. Sesampai di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana Yesus meninjau semuanya. Tetapi suatu hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan perhatikan ke-12 muridnya. Saya tidak ingin berkata tentang orang-orang pada waktu itu yang kemudian berteriak, Hosana, diberkatilah Tuhan, Hosana, diberkatilah Dia.
beberapa hari kemudian mereka berbalik arah dengan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Enggak, saya tidak ingin berkata tentang orang-orang itu. Benar, mereka tahu tentang Mesias. Benar, mereka apa tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Benar, mereka tahu bahwa Mesias akan datang dengan naik keledai, dan hari itu mereka sudah melihat. Tetapi perkara dekat dengan Yesus, bersama dengan Yesus, itu adalah murid-murid yang ke-12 itu. 3 tahun mereka lebih bersama dengan Yesus, mendengar pengajarannya, melihat mukjizatnya, dan tahu sebenarnya bagaimana kehendak Yesus bagi mereka. Tetapi apa yang terjadi di pasal 14 sampai dengan 15, kalau dengan nanti membaca Injil Markus ini, ketika keadaan berubah begitu cepat, ketika semula mereka ada dengan kemuliaan itu, hosana, dan mereka senang. Ketika Yesus menerima kemuliaan itu dalam hati, ini aku murid beneran ini Mesias. Lalu ketika keadaan begitu rupa berubah berbalik, Yesus ditangkap, Yesus menderita, Yesus mati, itu membuat mereka kaget dan gumun. Runtuhlah semua pengajaran yang pernah Yesus berikan. Bukankah Yesus selain juga mengajarkan tentang kemuliaannya, dia juga mengajarkan kepada murid-murid bahwa Yesus akan menderita dan mati. Tetapi karena keadaan berubah begitu cepat dan murid-murid gak siap, runtuhlah pengajaran itu, dan satu-satu mereka pada prolog. Kalau orang-orang yang berteriak hosana, hosana, lalu kemudian salibkan dia, berubah begitu, oke lah. Sekali lagi mereka enggak melihat sehari-hari Yesus. Tetapi murid-murid ini loh Bapak. Coba perhatikan Yudas Iskariot. Dia mengkhianati dan menolak Yesus. Lihatlah kemudian Petrus yang juga menolak dan mengkhianati Yesus pada saat Yesus ditangkap. Pak, bedanya Petrus sama Yudas Iskariot apa? Sama. Mereka pengkhianat. Mereka yang tidak siap dengan obat posisi zaman. Mereka tidak siap dengan perubahan yang terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Tetapi yang membedakan Petrus dan Yudas adalah ketika Tuhan membuka kesempatan untuk bertobat, ketika mereka menyadari kesalahannya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Yudas Iskariot memilih untuk membayar dengan dirinya sendiri. Yudas Iskariot memilih untuk mengakhiri hidupnya sebagai tanda penyesalannya. Berbeda dengan Petrus yang ketika menyadari kesalahannya, dia segera berbalik dan bertobat. Tuhan kembali pakai Petrus. Disinilah biasanya muncul pertanyaan, terutama ketika PA, Pak, Yudas Iskariot itu masuk surga apa enggak? Ya saya nggak tahu kalau ditanya begitu. Ya, lu padahal nggak punya iman, bukan begitu. Mari kita melihat peristiwa itu sebagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Perkara Yudas masuk surga atau tidak, itu penilaian Allah sendiri, penilaian Tuhan sendiri. Tidak ada hak bagi saya untuk menghakimi atau mengatakan Yudas itu belum meninggal. Besok saja kalau kita sudah akhir zaman, kita sudah mati, kita cari dia di mana. Jangan-jangan malah jangan ketemu Yudas Iskariot. Berapa ini surga boleh bukan? Aku gak ketemu Yudas ini aku dia berjalan saja. Artinya kita hanya bisa belajar dari peristiwa ini.
Kita hanya bisa menggunakan peristiwa itu sebagai kaca pembolo, cermin kehidupan untuk kita belajar di sini dan jangan sampai membuat kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Yudas Iskariot. Perkara prestasinya dia sebagai murid yang dipilih, biarlah Tuhan yang menilai dan menata. Perkara dia juga pernah dengan baik memegang kas perbendaharaan, baiklah Tuhan yang menilai. Kita hanya bisa belajar bahwa Tuhan masih memberikan kasih karunia. Sedalam apapun panjenengan jatuh, sedalam apapun panjenengan terpuruk, masih ada kesempatan kalau panjenengan mau bangkit untuk kembali kepada Tuhan seperti Petrus. Dan juga 10 murid yang lain, Bapak 10 murid yang lain gimana? Sama saja. Mereka melarikan diri ketika Yesus berada di kayu salib. Jadi nanti baca sendiri Markus 14 dan 15. Di mana mereka lari mentunggang langkah, meninggalkan Yesus sendirian, hanya perempuan-perempuan. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yoses, dan Salome. Di mana mereka? Sama saja mereka kaget. Dalam kehidupan kita juga kadang-kadang begitu. Kita kadang-kadang kita kaget ketika menghadapi situasi yang begitu tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Itu kadang-kadang membuat kita jatuh, membuat kita terpuruk, membuat kita tidak tahu harus berbuat apa, dan membuat iman kita kadang-kadang goyah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jika itu terjadi di dalam kehidupan panjenengan, yang pertama sekali lagi, ojo, jadi menurut itu ojo kagetan, ojo guna, elenglah dan waspada, jangkarkanlah diri panjenengan kepada Tuhan yang senantiasa hadir dalam segala situasi. Kalau kita sadar sepenuhnya bahwa Tuhan ada di dalam segala situasi, maka kita pun tidak akan kaget ketika menghadapi situasi-situasi yang begitu tiba-tiba datang menghampiri kita. Karena kita tahu, satu, Tuhan masih menolong kita. Dua, kasih karunia Tuhan masih sangat cukup dan bahkan tak terbatas untuk menolong dan membangkitkan panjenengan dari keterpurukan. Tiga, bahwa kita tahu bahwa ini pun nanti akan segera berlalu dan berganti dengan peristiwa yang lain. Maka ketika kita mengalami suatu peristiwa, janganlah kita hanya terpaut pada peristiwa itu, tetapi jangkarkanlah diri kita kepada iman kepada Tuhan. Sebab kita tahu peristiwa ini pun akan segera berganti dengan peristiwa yang lain. Termasuk ketika kita sedang diizinkan Tuhan mengalami peristiwa yang menggembirakan. Kita sedang berhasil, kita sedang sukses, kita sedang mengalami kebahagiaan, secukupnya lah. Jangan banyak-banyak panjenengan ngerano kebahagiaan itu. Artinya Bapak Ibu, sadarilah sepenuhnya bahwa Tuhan mengizinkan itu kepada panjenengan karena Dia punya rencana yang maksud yang luar biasa kepada panjenengan. Sebab ketika panjenengan terlalu lama menggenggam kegembiraan itu, sehingga kemudian panjenengan tidak sadar sepenuhnya bahwa kehidupan kadang juga akan berubah. Jenengan kok akan kaget ketika menghadapi situasi-situasi yang mengagetkan panjenengan. Jadi ketika kita tahu bahwa kehidupan itu seimbang dan kita bahagia secukupnya, kita sedih juga secukupnya, maka kita tidak akan lagi kagetan dan gumunan, tetapi dengan bijaksana, dengan wise, kita akan bisa menghadapi setiap kehidupan. Kenapa saya berkata bahwa bahagia itu secukupnya saja? Sebab kalau berlebihan, saya khawatir kita kemudian menjadi sombong. Sebab kalau berlebihan, saya khawatir jangan-jangan itu berubah bahwa itu semua adalah hasil karya saya.
bukan karya Tuhan. Tetapi ketika kita gembira secukupnya, bahagia secukupnya, kita masih ingat ada saudara-saudara kita yang juga harus kita tahu, yang tidak bisa menemukan kebahagiaan seperti kita. Kita akan segera ingat bahwa kita harus bersyukur karena ini pemberian Tuhan. Kita akan tahu bahwa nanti kalau suatu saat ada situasi yang tidak gampang kita hadapi, kita nggak kaget lagi. Karena kita pun tahu dan kita akan sedih dengan secukupnya saja. Sebab Tuhan ada menolong kita dan besok pun ada waktunya kita akan bahagia. Itulah menurut saya sukacita yang sejati, yang tidak terpengaruh atau tergantung oleh apapun yang terjadi di sekitar kita. Wong bahagia, wong sukacita itu bukan karena tidak ada penderitaan. Wong sukacita, wong bahagia itu justru karena bisa memanajemen hidupnya, bisa menyadari dan bisa bersedih secukupnya saja, tidak terlalu. Karena kita tahu kita harus menjatuhkan iman kepada Tuhan. Dan lihatlah, murid-murid itu menerima kasih karunia. Apakah kasih karunia itu tidak berlaku untuk Yudas Iskariot? Berlaku kalau dia mau meresponi. Dan murid-murid dipakai Tuhan luar biasa setelah itu. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Sudahkah kehidupan menjadikan berlaku seimbang? Sudahkah kebahagiaan itu membuat menjadikan bersyukur? Sudahkah kesuksesan itu membuat menjadikan ingat bahwa itu pemberian Tuhan dan pendengar juga harus berbagi? Maka nikmatilah semuanya secukupnya. Karena dengan secukupnya itulah kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Juga ketika panjenengan menghadapi situasi yang tidak gampang, justru dengan latihan bahagia secukupnya itu akan membuat panjenengan siap kalau suatu saat ada situasi yang tidak gampang kita hadapi. Karena kita tahu saya pun harus bersedih secukupnya, sebab Tuhan ada bersama saya. Dan ada waktunya nanti Tuhan menolong dan membawa saya kepada situasi yang membahagiakan. Pasrah sumeleh, pasrah sumende kepada Tuhan, itulah kunci kehidupan. Dan pasrah pada Tuhan, taat kepada Tuhan, itu bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah. Tetapi sebaliknya pasrah atau kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan adalah bagi saya bentuk laku iman yang paling tinggi. Sebab disitulah kita menyerahkan sepenuhnya diri sepenuhnya kepada Tuhan. Lihat filosofi keledai ini, saya menggunakannya sebagai ilustrasi penutup renungan pagi ini. Lihatlah keledai ini. Ketika dia dipakai Tuhan, ditumpaki Gusti Yesus, yang disorak-sorai itu Yesus, yang diluluhkan itu Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, diberkatilah. Bayangkan waktu itu orang-orang berkerumun, berarak-arak, dan mereka meluluhkan Yesus. Nah, aku dari kalau dari aku yang bilang guyu, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Aku yang melebih dalam senang. Artinya ketika kita merendahkan diri, mau menjangkarkan diri kepada Gusti Yesus, dan mau melayani tanpa pamrih, melayani tanpa mengharapkan penghargaan, mau kita pasrah, tak mau tunduk kepada Tuhan dan mau dipakai. Seperti konsep menyangkal diri pada minggu yang lalu. Percayalah, panjenengan pun ikut menikmati kemuliaan itu, kegembiraan, kebahagiaan sebagai orang yang pasrah, ngikut derek Gusti Yesus, dipakai Tuhan, ditumpahi Gusti Yesus, kayak keledai. Dan lihatlah,
Renungkanlah bahwa ketika orang-orang menghamparkan bajunya dipakai sebagai alas karpet itu, kira-kira yang memakai karpet itu apa Gusti Yesus? Enggak. Nah, Gusti Yesus kan kakinya angklung-angklung, dia naik ke ojek. Yang menampakkan kaki di atas karpet itu siapa? Ya keledai. Saya ngecek menginjak-injak, ngacak-ngacak, menampakkan kaki kan dia di atas perkataan itu, di atas baju-baju yang dipakai sebagai perkataan dan sebagai karpet. Jadi ketika panjenengan pasrah, ketika panjenengan tunduk, ketika panjenengan ada dalam pelayanan yang panjenengan tidak akan kehilangan kemuliaannya Tuhan. Panjenengan tidak akan kehilangan berkatnya Tuhan. Bahkan panjenengan mengamukkan ikut di dalam kemuliaan. Hosana, ketika mereka sebagai kehormatan menghamparkan baju-baju apa yang kalau kita malah Gusti Yesus malah kita malah aku sih mendapatkan kemuliaan sih. Bukankah itu sebuah kebahagiaan yang kadang-kadang tidak kita sadari? Kenapa tidak kita sadari bahwa panjenengan hanya berpaut pada kesuksesan, kebahagiaan sing gelaro sehingga lupa untuk melayani dan pasrah tunduk kepada Tuhan? Kenapa tidak merasakan bahwa panjenengan terlalu menjangkarkan pada masalah, kejatuhan, peristiwa sedih, peristiwa ketakutan panjenengan, sehingga panjenengan lupa bahwa Tuhan ada beserta dengan panjenengan? Maka seimbanglah sambil hidup pasrah, tunduk, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kagetan, jangan gumunan. Tetap ingat dan waspada, jangkarkanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka panjenengan pun akan tetap berpaut kepada Tuhan, baik itu keadaan bahagia ataupun keadaan yang menyedihkan. Selamat merayakan Minggu Palma. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah kami apa yang telah kami dengar dan kami pelajari, kiranya terpatri di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menjangkarkan diri berpaut kepada Tuhan dalam segala situasi. Kami berdoa untuk jemaat ini yang hari ini sedang sakit. Kami serahkan kepada Tuhan Maha Wija yang hari ini berbaring sakit. Jamahlah Maha Wija Tuhan supaya pulih seperti sedia. Kami juga doakan saudara-saudara kami yang sakit, yang lain yang tidak tersebut satu persatu. Kami percayakan di dalam kuasa Tuhan. Kami doakan terus Bu Krismiati supaya terus dapat menjalani terapinya sampai sembuh. Kami doakan keluarganya ada dalam berkat pertolongan Tuhan. Kami doakan juga setiap keluarga-keluarga anggota jemaat kehidupan ini dilawat dan dijamah Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, supaya nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui iman yang terpaut kepada Tuhan. Kami serahkan persiapan-persiapan kami untuk menyambut Jumat Agung dan perjamuan kudus. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya melalui sakramen ini kami semua dapat dipelihara di dalam iman bersama-sama dengan Tuhan dan nama dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa seperti Engkau telah ajarkan kami berdoa. Kita ucapkan bersama-sama Bapa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah keinginanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan
bersama orang percaya di muka bumi dan sepanjang segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka. Hari yang ketiga bagi dua dari naik surga, sebelum disebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidupnya. Untuk doa kita pada pagi hari ini, sekali lagi meminta kebenaran untuk segala kebenaran. Kami sudah saat semua itu bagi dari Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Telah kami beri dengan segenap hati, dengan penuh bersyukur, maka kami doakan semua bendahara gereja diberi hikmat untuk dapat mengelola dengan baik, dan kami bisa menggunakannya dengan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang kami akan pulang untuk mengerjakan tugas panggilan, karya, dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kami rindu memiliki iman dan hati yang tetap teguh dalam kasih karunia yang Kau berikan. Maka sekarang Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita semua dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Amin. kami terus memuji, menyembahkan. Selesai semua, pulang ke rumah kita semua.